tanya Pak Ustadz, ada kasus orang mancing dapat ikan, dan ketika dibawa pulang, orang tersebut sakit, bahkan ada yang sampai meninggal. Nauzubillah. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Apakah jin mempunyai kemampuan seperti itu? Nah, secara dasar itu jin memang memiliki kemampuan untuk menyerupai apa saja. Jin itu bisa menyerupai apa saja, baik itu benda hidup maupun benda mati. Jadi ada beberapa tipe jin itu bahkan bisa menyerupai, ini apa namanya, luar biasa ini memang, benda mati, bisa menyerupai benda mati. Jadi nggak semuanya jin itu bisa menyerupai benda hidup aja. Ada beberapa mereka yang bisa menyerupai benda mati, seperti menyerupai batu, menyerupai apa, kendaraan atau apa gitu. Itu jin memang mempunyai kemampuan untuk bisa menyerupai segala sesuatu. Cuman pada umumnya memang jin itu mereka gemar, senang, atau apa ya, kalau bahasa kita itu hobi ya, menyerupai ular atau binatang melata, anjing hitam. Itu mereka suka, hobi mereka itu. Yang saya jadi pertanyaan itu, belum tentu itu semua dari ikan. Iya, belum tentu, ini harus ditelusuri juga. Artinya kita jangan cepat memvonis gitu loh, bahwa ikan yang kita pancing adalah ikan siluman gitu loh, sehingga mendatangkan sakit dan meninggal. Karena memang apa, jin itu paling senang sama seperti ini, hal-hal seperti itu. Wah, makanannya bener ini. Bahkan nggak sedikit yang ngaku-ngaku gitu loh. Seperti contohnya begini, ini banyak sekali kasus di tengah masyarakat kita gitu. Bahkan saya sendiri mengalami gitu, ketika memberikan pengobatan kepada seseorang gitu. Ada orang sakit, ketika saya obatin itu dia kesurupan, terjadilah dialog gitu. Kenapa bisa sampai menyerupi apa orang orang ini gitu loh. Dia pernah bicara itu karena dia menyiram air panas dan terkena kakiku gitu. Jadi dia merasa dia apa namanya, kakinya itu terluka karena air panas yang pernah disiram oleh orang tadi gitu, orang yang sakit itu. Saya bilang, kenapa Anda nggak menghindar gitu. Kenapa Anda malah diem di situ? Udah tahu mau nyiram air panas gitu. Kenapa apa namanya, berdiam diri di situ gitu. Dia bilang, oh, saya nggak melihat dan saya tidak tahu kalau dia akan menyiram air panas. Akhirnya jalan terakhir saya bilang begini, coba Anda keluar. Saya bilang ke makhluk tadi, saya pengen ngelihat mana yang luka. Gitu. Mana kakinya yang luka gitu. Awalnya dia nggak mau, saya tidak akan keluar gitu. Saya tidak akan keluar, saya akan memberikan apa ya, balasan lah segala macam. Terus saya bilang aja, ini mengada-ngada. Sebenarnya Anda sendiri tidak apa namanya, tidak terkena air panas ini segala macam. Dia tetap ngeyel seperti itu. Akhirnya udah, karena tidak ada titik terang, ya saya coba untuk mengeluarkan dengan beberapa ayat suci Al-Quran. Seperti biasa dia panas segala macam, akhirnya keluar. Dan sebelum keluar sempat bicara gitu loh. Sulit menipu orang ini. Dan jadi dari kata-kata itu saya dan juga yang lain itu menganggap bahwasanya kejadian itu tipuan aja. Kejadian itu memang apa ya, hanya bikinan gitu. Akhirnya sebenarnya mereka tidak terkena luka dari air panas itu. Hanya apa ya, ingin ada tujuan-tujuan tertentu yang pada akhirnya akan membuat diri kita menjadi sesat gitu. Itu nggak, memang apa namanya, nggak sedikit hal-hal seperti itu. Bahkan juga ada kasus, jangan ambil anak saya berupa ikan, itu juga pernah ada orang bercerita kepada saya gitu. Sehingga dia minta ganti berupa sajian ini itu segala macam. Nah, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti itu. Makanya ini harus cek and recheck benar apa tidak. Karena apa, yang pertama memang waktu akhir kehidupan kita itu hanya milik Allah. Dan sakitnya itu apa betul karena memancing, bisa juga mungkin karena dia masuk angin, memaksakan kondisi lemah, dia memancing. Begitu dapat ikan, nyampe ke rumah, malah sakit. Sakitnya bukan karena ikan, tetapi karena kelemahan dari imunitas badannya. Jadi sebelum kita apa namanya mencari garis tengah bahwa ini perbuatan jin, kita harus check and recheck gitu. Karena memang kalau jin menyerupai ikan itu bisa jin menyerupai ikan itu bisa. Cuman kalau
lantas apa namanya hal ini dikaitkan dengan jin, saya belum setuju 100% karena memang harus banyak yang kita telusurin. Jadi sebelum kita memutuskan atau mengambil satu penilaian, kita harus cek and recheck semuanya itu agar apa yang kita lakukan itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.